warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agus Quran Mufatihin, CGP Angkatan 9 dari SD Muhammadiyah 2 Sukoharjo. Perkenalkan, nama saya Abdul Bohar, CGP Angkatan 9 Kabupaten Kendal dari SMP Negeri 2 Sukoharjo. Perkenalkan, saya Estiana Gantiasari, CGP Angkatan 9 dari SMK Negeri 5 Kendal. Di sini kami akan membuat tugas demonstrasi kontekstual tentang coaching untuk supervisi akademik. Kami dari kelompok 2 dengan pembimbing pengajar praktek Bapak Munawar dan fasilitator Bapak Kartono. Pada sesi ini, saya Agus Quran akan berperan sebagai observer Dan saya Abdul Bohar akan berperan sebagai coach. Saya Estiana Gantiasari akan berperan sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Bohar. Waalaikumsalam Pak Agus. Mana kabarnya Pak Bohar? Baik Pak Agus. Apakah benar Pak Bohar hari ini akan melaksanakan coaching? Betul Pak Agus. Seperti yang sudah saya sampaikan lewat WA kemarin, saya sampaikan ke Pak Agus bahwa hari ini saya sudah janjian kepada Bu Isti akan melaksanakan proses coaching. Katanya beliau ada beberapa hal yang disampaikan. Beliau ingin mengembangkan kompetensinya, ingin mencari ide-ide untuk permasalahan tersebut. Ya, oke. Untuk kegiatan coaching nanti akan dilaksanakan di mana Pak Bohar? Kegiatan coaching akan saya laksanakan di ruang lab Pak. Karena di lab itu sedikit sepi. Kemarin sudah saya siapkan di lab bahwa nanti sehingga pada saat pelaksanaan coaching tidak ada yang mengganggu, karena proses pelaksanaan coaching ini kita butuh konsentrasi penuh. Ya, tidak boleh ada gangguan-gangguan yang lain, sehingga lab itu saya gunakan untuk pelaksanaan coaching tersebut Pak. Selain persiapan tempat tadi, kira-kira apa yang sudah Pak Bohar siapkan untuk kegiatan coaching? Yang sudah saya siapkan selain tempat, waktu kita sudah bikin janjian waktunya, kemudian pertanyaan-pertanyaan saya sudah bikin template-nya. Mudah-mudahan nanti di template itu saya bisa membuat pertanyaan yang lebih berbobot dan bisa menggali potensi sehingga beliau bisa menyelesaikan masalahnya Pak. Ya, baik Pak Bohar. Pak Bohar sebagai coaching, sebagai coach, tolong bisa diperhatikan juga prinsip-prinsip coach ya. Prinsip-prinsip coaching yaitu proses kreatif, terus memaksimalkan kompetensi coacher, dan yang lain. Iya Pak. Nanti saya tidak lupa melakukan prinsip-prinsip itu, yaitu kemitraan tadi, kemudian proses kreatif, membuat pertanyaan, kemudian menggali potensi dari coaching Bu Isti tersebut, kemudian memaksimalkan potensi yang beliau miliki sehingga nanti kedepannya beliau bisa menemukan penyelesaian dari masalah yang beliau hadapi. Kira-kira apa yang kompetensi yang Pak Bohar kembangkan dalam kegiatan coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan dari tahapan coaching itu kan ada 3 ya Pak. Yang pertama adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan pertanyaan berbobot. Dari ketiga itu tentu itu adalah sebuah proses yang harus saya lakukan. Dari 3 kompetensi tadi, kira-kira mana yang akan Pak Bohar yang akan menjadi fokus Pak Bohar dalam kegiatan coaching ini? Yang menjadi fokus saya dalam kegiatan coaching ini ada 2 Pak. Yang pertama adalah kehadiran penuh, karena ini berkaitan dengan sebuah adab ya Pak. Jadi ada seseorang yang bercerita kepada saya, jadi saya harus hadir sepenuhnya
Saya tidak boleh pikiran saya tidak boleh ke lain. Selain itu juga mendengarkan aktif. Ini juga termasuk ajar karena dengan kita mendengarkan aktif, beliau menjadi si coach ini menjadi merasa diperhatikan sehingga nanti dia akan muncul motivasi dalam dirinya, muncul potensi-potensi yang ada di dirinya sehingga bisa terselesaikan masalah tersebut. Untuk pertanyaan berbobot, apakah tidak menjadi fokus Pak Luar juga? Sementara ini belum Pak, karena keterbatasan saya. Karena proses coaching ini memang butuh belajar yang banyak, butuh jam terbang yang banyak. Maka dari itu ini juga melatih untuk itu, tapi tidak sebagai fokus Pak. Saya di sini karena tadi kan sudah saya jelaskan di awal bahwa kehadiran penuh Pak, tidak boleh ada yang mengganggu. Makanya saya gunakan lab yang tidak ada yang mengganggu nanti. Seperti itu Pak. Lantas apa yang kira-kira jadi indikator atau tujuan dari kegiatan coaching Pak Kohar? Indikatornya tentu coach bisa bercerita dengan leluasa. Dia bercerita dengan leluasa, dengan sepenuh hati, menyampaikan masalah-masalah yang dia hadapi, dan akhirnya goalnya atau tujuannya dia bisa menemukan permasalahan atau menemukan solusi dari masalah yang dia hadapi dari potensi yang dia miliki. Ini bukan dari saya Pak, dari potensi yang dia miliki, dari dirinya sendiri, dari coachnya itu sendiri. Itu Pak. Ya, baik Pak Kohar, ini sudah cukup mungkin untuk observasi ini. Ya. Selamat melaksanakan kegiatan coaching. Semoga kegiatan coaching berjalan dengan lancar. Baik Pak, saya juga terima kasih sudah berbicara sebelum pelaksanaan coaching sehingga saya termotivasi untuk bisa memberikan yang terbaik untuk si coaching nanti. Untuk itu saya izin pamit dulu juga, saya akan persiapan untuk pelaksanaan coaching nanti. Ini kira-kira 10 menit lagi. Baik, nanti saya juga akan mengikuti kegiatan coachingnya Pak Kohar untuk saya bisa observasi sampai di ruangan juga. Oke, makasih Pak. Saya pamit dulu. Ngomong-ngomong. Assalamualaikum Pak Kohar. Waalaikumsalam Bu Istri. Oke, silakan duduk Bu Istri. Terima kasih Pak Kohar. Ada yang bisa saya bantu Bu Istri? Ya Pak, ini ada sedikit permasalahan yang mau saya sampaikan Pak. Istri ada permasalahan. Nah, apa kira-kira permasalahan yang bisa saya bantu untuk menyelesaikan Istri? Ini Pak, di dalam pembelajaran yang sudah yang kemarin terlaksana itu, ini ada permasalahan di proyek kolaborasi. Itu kan kita di SMK itu ada proyek kolaborasi, di mana di pertemuan kita kali ini itu kan ada pembuatan produk yang melibatkan mapel PKDK dan mapel penjahit ya Pak ya. Nah, ini kan terkait dengan tadi Ibu menyampaikan bahwa ada proyek kolaborasi. Permasalahan dari proyek kolaborasi ini apa? Ini Pak, di dalam pembelajaran itu kan karena kolaborasi itu kan gurunya berbeda ya. Untuk PKDK ada guru sendiri, untuk praktek menjahitnya ada guru sendiri. Nah itu ternyata walaupun dengan produk yang sama, tetapi teknik yang digunakan oleh guru yang menyampaikan mapel PKDK dan mapel menjahit itu tekniknya berbeda Pak. Ada teknik yang berbeda di dua mapel tersebut. Ya. Nah, dari teknik itu timbul masalahnya apa? Masalahnya itu ternyata anak-anak itu menjadi bingung ketika
Berarti karena dua mapel yang berbeda, dua teknik yang berbeda, anak menjadi. Nah, selama ini yang Ibu lakukan untuk mengatasi ini selama ini ya Bu ya, yang dilakukan untuk mengatasi kebingungan anak itu apa Pak? Kalau selama ini yang sudah kita lakukan itu kan ya memang ada komunikasi ya Pak antara guru mapel PKDK dan mapel penjahit. Tetapi karena gurunya berbeda itu sehingga tetap menimbulkan kebingungan untuk anak dalam menjahitnya. Untuk menjahit baju A misalnya, itu maknanya seperti apa itu kan karena gurunya berbeda, anak tetap bingung Pak walaupun gurunya itu sudah dilakukan komunikasi. Berarti yang sudah dilakukan adalah komunikasi ya terhadap guru lain dengan teknik yang akan nanti diberikan anak. Selain itu ada lagi yang sudah lakukan untuk bisa selain berkomunikasi saja ada lain. Nah ini Pak dari permasalahan yang muncul itu, nah ini dari hasil sharing dengan teman-teman di MGLP jurusan itu untuk ke depan kita mencoba akan membuat LKPD Pak yang bisa digunakan secara bersama baik pada mapel PKDK maupun praktek menjahit seperti itu. Berarti itu rencana ke depan ya Bu, bikin LKPD dan itu ide. Nah selain ide itu, ide LKPD, kira-kira Ibu punya ide lain tidak yang bisa membuat anak tidak bingung? Nah ini Pak, selain LKPD itu kita juga merencanakan itu akan membuat video pembelajaran yang dikerjakan secara bersama, kolaborasi antara mapel PKDK dan mapel menjahit Pak. Itu harapannya nanti siapapun gurunya walaupun berbeda dengan panduan dari video pembelajaran tersebut, anak-anak bisa mengikuti video tersebut sehingga tidak bingung dalam mengerjakan teks. Selain dari tadi sudah ada ide depannya nanti akan membuat LKPD, kemudian membuat ide atau membuat video pembelajaran dengan video pembelajaran. Dari kedua ini ada lagi ya yang kita pikirkan? Sepertinya itu Pak yang akan kita coba dulu penggunaan LKPD dan video pembelajaran. Bagus itu Bu, berarti sudah ada dua ya, sudah ada dua ide yang bisa Ibu nanti akan terapkan pada saat pembelajaran anak, yaitu adalah membuat LKPD yang itu adalah berkolaborasi dengan jurusan yang lain, kemudian membuat video pembelajaran yang nantinya akan disampaikan. Rencana yang akan Ibu lakukan untuk menerapkan kedua ide ini kapan? Karena ini kan sudah di akhir semester ya Pak ya. Ini kita sudah pembelajaran sudah selesai, sudah tinggal asesmen. Jadi kita rencananya mau kita susun untuk semester depan Pak. Jadi selama liburan nanti kita akan adakan review atau refleksi terhadap pembelajaran, kemudian menyusun LKPD dan video untuk pembelajaran di semester depan. Kira-kira persiapan apa saja yang bisa Ibu lakukan untuk menyusun dua agenda ide tadi video dan persiapannya ya mungkin kita itu ya Pak ya bersama-sama dengan tim di jurusan busana kita akan bahas produk ke depan itu apa, kemudian nah itu Pak menyusun LKPD dan video pembelajarannya secara bersama menyesuaikan dengan proyek yang akan dibuat. Yang terlibat untuk menyusun ini dan melaksanakan ini siapa? Yang terlibat tentunya semua jurusan ya Pak, guru tata busana. Kemudian karena kita juga bagian dari kurikulum, kita juga melibatkan kurikulum Pak
seperti itu. Wah, idenya sangat bagus sekali. Saya yakin nanti Ibu dengan teman-teman nanti bisa melaksanakan ini sehingga masalah kebingungan anak terkait dengan proyek karena ada dua guru yang berbeda dengan teknik yang beda bisa dapat terselesaikan dengan baik. Iya, Pak. Gimana perasaan Ibu untuk hari ini setelah coaching dengan saya? Ya, alhamdulillah ini jadi lega, Pak. Selama ini yang saya bingungkan di dalam pembelajaran kolaborasi itu antara PKDK dan menjahit, akhirnya itu ya Pak ya ada solusinya. Ternyata nanti kita akan berusaha membuat PPD dan video pembelajaran itu. Sekali, mudah-mudahan nanti kedepannya bisa dapat terlaksana, dapat berjalan dengan baik sehingga anak-anak bisa melakukan pembelajaran. Ya Pak, terima kasih banyak atas bantuannya ya Pak ya. Ya, sama-sama Bu. Nah, ini saya Pak mohon pamit dulu ya Pak, karena ini ada pekerjaan yang akan saya lanjutkan lagi. Ya, sama-sama Bu, silakan Ibu bisa Mohon pamit dulu ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Bahar, sudah selesai kegiatan coachingnya? Alhamdulillah Pak, sudah bisa dilaksanakan tadi. Kira-kira tadi Bu Isti sangat bersemangat sekali menyampaikannya sehingga hampir 1 jam saya ngobrol dengan beliau Pak. Setelah kegiatan coaching tadi, gimana ini perasaan Pak Bahar? Saya senang Pak. Mengapa saya senang? Karena saya bisa membantu beliau. Ternyata dari masalahnya beliau itu beliau sendirilah yang menemukan cara atau ide-idenya untuk menyelesaikan itu. Saya tinggal mengkut saja, saya tinggal memberikan pertanyaan-pertanyaan saja sehingga beliaunya itu muncul sendiri dalam dirinya. Jadi kegiatan coaching sudah Ya. berjalan dengan baik seperti yang diharapkan. Coach juga sudah bisa mendapatkan solusi dari permasalahannya. Lalu kira-kira apa ini indikator yang sudah tadi Pak Bahar sampaikan itu sudah tercapai atau belum? Indikator dari indikator tadi, indikator kan 2 tadi ya? iya, dari indikator tadi saya sudah melakukan Pak. Metode yang saya lakukan adalah metode dengan alur cerita Pak. Alur cerita yaitu menggali tujuannya, mengidentifikasi masalahnya, kemudian menanyakan atau membuat rencana aksinya ke depannya bagaimana, kemudian tanggung jawabnya itu bagaimana. Dari rencana aksi itu akan dilakukan kapan, kemudian bagaimana nanti ke depannya, dan lain sebagainya Pak. Dari alur ini saya bisa menggali potensi beliau, dari tujuan, identifikasi dan lain sebagainya, menggali potensi beliau sehingga beliau sendirilah yang menemukan solusi dari masalahnya. Sudah sangat baik sekali Pak Bahar. Bagaimana dengan ini pertanyaan berbobot yang Pak Bahar sampaikan tadi, mungkin atau ada kendala? Oh iya Pak. Tadi kan saya sudah di awal sebelum sekarang ya Pak di praobservasi kan saya menyampaikan ada 2 kompetensi yang ingin saya kembangkan di sini ya Pak, yaitu tentang mendengarkan aktif dan kehadiran penuh. Saya di sana belajar bahwa kedua kompetensi ini memang harus ada minimal dalam pelaksanaan coaching itu harus ada. Untuk apa? Untuk menggali potensi-potensi yang ada di dirinya. Dalam hal ini karena sudah ada jam terbang tentang coaching ini, kedua kompetensi ini sedikit demi sedikit sudah bisa saya kembangkan. Yang tadinya saya tidak bisa fokus mendengarkan, tadi sudah sedikit lebih fokus.
kemudian kehadiran penuh. Pada saat tadi coaching, HP saya tinggalkan, saya silent, saya matikan. Bu Isti juga seperti itu, sehingga tidak ada gangguan. Karena apa? Karena gangguan sedikit nanti akan membuyarkan proses coaching itu. Nah, untuk pertanyaan berbobot, mungkin saya masih butuh latihan yang banyak, karena banyak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sedikit kurang berbobot sehingga belum begitu maksimal dalam proses coachingnya. Ya, memang pertanyaan berbobot itu juga menjadi indikator kompetensi yang harus dicapai oleh seorang coach. Ya. Dengan pertanyaan berbobot sehingga si coach bisa menggali potensinya untuk setiap permasalahannya. Baik, itu mungkin Pak Bahar yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Pak Bahar sudah melaksanakan kegiatan coaching dengan sangat baik, dan semoga kegiatan coaching ini bisa memberikan manfaat untuk saya juga untuk Pak Bahar sebagai coach. Mungkin ada yang ingin disampaikan sebelum? Terima kasih Pak, terima kasih sekali atas waktunya untuk kita ngobrol bersama terkait dengan coach, kemudian tadi proses coachingnya, sehingga kompetensi terkait dengan itu mulai dari aluvirta, kemudian kehadiran penuh dan lain sebagainya itu bisa saya kembangkan lebih banyak lagi. Dan kedepannya saya bisa berlatih dengan teman-teman yang lain, bisa mengcoach teman-teman yang lain agar jam terbangnya lebih banyak lagi, sehingga 3 kompetensi itu bisa berkembang dengan baik. Ya, baik. Saya juga doakan semoga Pak Bahar bisa menjadi coach yang handal, insya Allah depannya. Amin Pak. Untuk rekan-rekan guru yang lain yang ada di sini dengan kegiatan coaching ini bisa saling berkolaborasi untuk kegiatan yang lebih baik. Mungkin itu Pak Bahar yang bisa saya sampaikan. Ini ada kegiatan lain mungkin Pak Bahar setelah ini? Iya Pak, nanti ini jam 11:30 saya ada ngajar di kelas F Pak. Maka dari itu saya izin keluar Pak untuk persiapan ngajar di kelas F. Oke, selamat berkegiatan yang lain juga. Semoga kegiatan Pak Bahar lancar untuk hari ini dan hari berikutnya. Ya Pak, itu saya bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Izin dulu Pak. Dukung channel ini dengan cara like, comment, and subscribe.